Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, salam chemistry untuk Anda semua. Kita memasuki pembahasan baru dalam video presentasi kita, yaitu tentang larutan penyangga. Dalam video ini kita akan fokus membahas tentang pengertian larutan penyangga dan bagaimana cara membuat larutan penyangga. Sahabat madrasah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pH darah kita itu berada pada kisaran 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah kita berada sedikit saja di bawah atau di atas rentang pH ini, maka kita akan mengalami sakit. Nah, mengapa saat kita memakan makanan yang mengandung asam atau basa, pH darah kita tidak mengalami perubahan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan campuran senyawa dalam darah kita berbentuk H2CO3 dan HCO3-. Senyawa H2CO3 ini merupakan senyawa asam lemah, sementara HCO3- merupakan basa konjugasinya. Nah, senyawa ini di dalam darah mengalami kesetimbangan H2CO3 setimbang dengan HCO3- dan H+. Ketika kita memakan senyawa asam, misalkan makan bakso dengan cuka atau memakan jeruk yang di dalamnya terdapat ion H+, maka ion H+ itu akan diikat oleh senyawa yang bersifat basa dalam larutan penyangga darah, yaitu HCO3-. Ingat, HCO3- itu adalah basa konjugasi dari H2CO3, maka dia bersifat basa. Reaksinya adalah ini. H+ itu akan bereaksi dengan HCO3- menjadi H2CO3. Maka itu berarti kesetimbangan dalam darah itu mengalami pergeseran ke arah kiri, sehingga nanti jumlah H+-nya akan berkurang. Nah, saat kita makan makanan yang bersifat basa atau menghasilkan ion OH-, maka ion OH- yang masuk ke dalam tubuh itu akan bereaksi dengan senyawa asam dari larutan penyangga, yaitu H2CO3. Sehingga nanti pH darah akan kembali normal lagi. Nah, demikian mekanisme darah dalam mempertahankan pH supaya tetap. Nah, sahabat madrasah, larutan yang dapat mempertahankan pH agar tetap walau ditambah sedikit asam, sedikit basa atau diencerkan itu disebut dengan larutan penyangga atau larutan buffer. Misalkan ini, kalau kita mempunyai larutan yang bukan penyangga, ketika ke dalamnya kita tambah sedikit basa, basa itu memiliki pH di atas 7, maka ketika kita ukur pH-nya, pH larutan ini akan mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, jika kita mempunyai larutan yang bukan penyangga, kemudian ke dalamnya ditambah sedikit asam, asam itu memiliki pH yang rendah, maka akan menyebabkan larutan ini mengalami penurunan pH. Nah, berbeda dengan kalau larutan penyangga. Jika larutan penyangga ditambahkan basa ke dalam larutan ini, maka ketika diukur pH-nya, pH larutan penyangga itu relatif tetap. Jika mengalami perubahan, perubahannya sedikit sekali. Karena, sekali lagi, larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya oleh pengaruh sedikit penambahan basa maupun asam. Demikian juga kalau larutan penyangga ini ditambah asam ke dalamnya. Maka pH larutan penyangga ini tidak akan
mengalami perubahan. Sahabat madrasah, sebagaimana contoh yang ada di dalam darah manusia, larutan penyangga dalam darah manusia itu terdiri dari H2CO3 sebagai asam lemah dan HCO3- sebagai basa konjugasinya. Nah, ternyata larutan penyangga juga bisa dibuat dari basa lemah dengan konjugasinya. Nah, larutan penyangga itu, sahabat madrasah, bisa dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya yang disebut dengan penyangga asam, seperti contoh yang berada dalam buffer darah tadi, dan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya yang biasa disebut dengan penyangga basa. Sekali lagi, larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam itu campurannya di dalamnya terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya, dan campuran penyangga basa itu terdiri dari campuran basa lemah dengan basa konjugasinya. Ini adalah contoh penyangga asam. Terdiri dari CH3COOH, ini adalah asam lemah, dan campuran dengan CH3COONA. Nah, ketika CH3COONA ini masuk ke dalam larutan ini, maka akan menghasilkan CH3COO-, sehingga membentuk larutan buffer bersama dengan CH3COOH tadi. Buffernya adalah buffer asam. Sahabat madrasah, tolong diperhatikan, untuk menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah ini, maka garamnya ini harus berasal dari basa kuat. Misalkan CH3COONA, CH3COOK, CH3COO 2 kali Ca, misalkan seperti itu. Kemudian, untuk penyangga basa, misalkan campuran NH3 sebagai basa lemah dan NH4Cl sebagai asam konjugasinya. Mohon perhatikan sekali lagi bahwa asam konjugasinya harus berasal dari asam kuat. Misalkan NH4Cl, NH4NO3, dan seterusnya. Nah, pH yang dihasilkan adalah buffer basa. Saya ulang, jika penyangga itu berasal dari asam lemah dengan basa konjugasinya, maka menghasilkan buffer asam. Sementara jika berasal dari basa lemah dengan asam konjugasinya, menghasilkan buffer basa. Nah, sahabat madrasah, coba kita teliti dari campuran asam atau basa dengan garam berikut ini, manakah yang menghasilkan larutan penyangga? Jika kita mempunyai campuran 100 ml larutan NaOH dengan 100 ml larutan NaCl, apakah menghasilkan larutan penyangga? Kita analisis dulu zatnya. NaOH adalah basa kuat. NaCl adalah garam. Garam milik NaOH. Berasal dari Cl, HCl. Nah, apakah dapat menghasilkan larutan penyangga? Tidak dapat. Karena NaOH adalah basa kuat dan NaCl adalah garam. Buffer itu harus berasal dari asam atau basa lemah dengan konjugasinya. Karena NaOH adalah basa kuat, maka tidak menghasilkan penyangga. Berikutnya, kalau kita mempunyai HCN dicampur dengan NaCN.
HCN dicampur dengan NaCN. Kita analisis, HCN adalah asam lemah, NaCN adalah garam yang nanti akan menghasilkan konjugasi dari HCN. Ini akan menghasilkan CN-. Dan garam ini berasal dari basa kuat, yaitu Na. Maka, campuran ini menghasilkan penyangga. Nah, karena berasal dari HCN, asam lemah, maka penyangganya bersifat asam atau penyangga asam. Yang ketiga, CH3COOH adalah asam lemah. NaCN adalah garam. Tetapi garam ini bukan milik CH3COOH, bukan pasangan dari CH3COOH. Karena bukan pasangan konjugasinya, maka garam ini tidak bisa membentuk buffer dengan CH3COOH. Dia akan menjadi buffer kalau garamnya misalkan CH3COOK, CH3COONA, dan seterusnya. Yang keempat, NH3 ini adalah basa lemah, dan NH4Cl ini adalah garam. Dan garam ini adalah konjugasi dari NH3. Garamnya berasal dari asam kuat. Maka, campuran itu adalah buffer. Nah, demikian contoh campuran asam atau basa yang dapat menghasilkan, asam atau basa dengan garam yang dapat menghasilkan larutan penyangga. Silahkan, ada 3 soal ini, silahkan sahabat madrasah analisis apakah dapat menghasilkan larutan penyangga atau tidak. H2C2O4 dengan KHC2O4, NH3 dengan NH4NO3, dan H2CO3 dengan Na2SO4. Silahkan dilakukan analisis. Apakah campuran itu menghasilkan buffer atau tidak? Sahabat madrasah, bagaimana cara membuat larutan penyangga? Yang pertama, penyangga asam terlebih dahulu. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa penyangga asam itu di dalamnya harus terdapat asam lemah dengan konjugasinya. Nah, langkah pertama untuk menghasilkan itu, kita bisa membuat campuran asam lemah dengan garamnya. Garam milik asam lemah itu. Tapi garam itu harus berasal dari basa kuat. Misalkan, CH3COH ini adalah asam lemah, dicampur dengan CH3COONA. Ini adalah garam punya CH3COOH dan berasal dari basa kuat, yaitu Na. Maka, akan langsung menghasilkan buffer. Contoh lain, H2CO3 ini adalah asam lemah dan NaHCO3 ini adalah garam milik H2CO3 dan berasal dari basa kuat yaitu Na. Maka campuran itu akan langsung menghasilkan penyangga. Tapi jika kita tidak menemukan asam lemah dengan garamnya yang berasal dari basa kuat, maka kita bisa membuat larutan penyangga dari cara yang kedua, yaitu asam lemah kita reaksikan dengan basa kuat. Tetapi asam lemahnya harus dibuat berlebih jumlah molnya. Sehingga nanti di akhir reaksi masih ada asam lemah sisa yang akan bertemu dengan garamnya yang terbentuk dari reaksi itu untuk membentuk buffer. Misalnya, saya mencampurkan CH3COOH 0,1 molar sebanyak 100 ml dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah,
ini jumlah mol CH3COOH berlebih karena jumlah mol CH3COOH adalah molaritas kali volume 0,1 molar kali 100 ml sama dengan 10 milimol. Sementara NaOH hanya 0,1 molar kali 50 ml hanya 5 milimol. Maka nanti CH3COOH akan bersisa. Sisa itu yang akan bertemu dengan garam yang terbentuk membentuk penyangga. Nah, ini reaksi yang terjadi. CH3COOH bereaksi dengan NaOH karena ini asam, ini basa, maka dia bereaksi. Garamnya adalah yang terbentuk CH3COONa dan air. Kita mempunyai 10 milimol CH3COOH tadi dari 0,1 molar dikali 100 mili. Dan NaOH adalah 5 milimol dari 0,1 molar dikali 50 mili. Maka yang bereaksi adalah 5 milimol, 5 milimol. Dan terbentuk CH3COONa 5 milimol. Nah, akhirnya di akhir reaksi CH3COOH tinggal 5 milimol. Dari 10 dikurang 5. Sementara NaOH-nya habis dan terbentuk 5 milimol CH3COONa. Nah, sisa CH3COOH ini akan bercampur dengan garamnya dari yang terbentuk membentuk buffer asam. Akhirnya nanti di dalam larutan hanya ada CH3COOH dan CH3COONa yang membentuk buffer. Nah, sama saja akhirnya komponen buffernya yang ada di dalam larutan sama dengan cara yang pertama tadi, asam lemah dengan garamnya saja. Nah, bagaimana dengan penyangga basa? Untuk membuat penyangga basa, kita dapat langsung mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Garamnya harus berasal dari asam kuat. Misalnya, NH3 dengan NH4Cl. NH3 adalah basa lemah, NH4Cl adalah garam milik NH3. Dan garam itu berasal dari Cl, yaitu asam kuat. Contoh lain, FeOH2. Ini adalah basa lemah dengan FeOHCl. Ini adalah garam milik FeOH2 atau pasangan dari FeOH2 dan berasal dari Cl yang kuat. Maka ketika itu dicampurkan akan langsung menjadi buffer. Jika kedua senyawa itu tidak ada, maka kita bisa mencampurkan dulu asam lemah dengan basa lemah dengan asam kuat. Sekali lagi basa lemah dengan asam kuat, maka mereka akan bereaksi. Lalu asam lemahnya harus dibuat berlebih. Nah, misalkan ini NH3 200 ml 0,1 molar dicampur dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Ini adalah asam lemah. Ini adalah basa lemah dan ini adalah asam kuat. Bercampur, reaksinya adalah ini NH3, ini NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Nah, mula-mula NH3-nya adalah 20 milimol dari 0,1 molar dikali 200 ml dan HCl-nya adalah 5 milimol dari 0,1 molar dikali 50 ml. Ingat ya, menghitung mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Nah, yang bereaksi hanya 5 milimol, 5 milimol. Karena perbandingan koefisiennya, ingat ini 1 banding 1. Sehingga di akhir reaksi nanti, NH3 tersisa 15 milimol, 20 dikurang 5. Kemudian HCl-nya habis dan terbentuk garam 5 milimol. Nah, karena di dalam larutan hanya ada NH3 sebagai basa lemah,
dan NH4Cl sebagai garamnya dari asam kuat, yaitu Cl nih, maka dia akan membentuk buffer basa. Nah, sahabat madrasah, demikian cara membuat larutan penyangga. Kita bisa mencampurkan langsung basa atau asam lemah dengan garamnya. Kalau itu tidak ada, kita bisa mencampurkan asam atau basa lemah dengan yang kuat. Nanti akan terjadi reaksi, lalu yang lemah harus kita buat molnya berlebih. Nah, demikian cara membuat larutan penyangga. Sahabat madrasah, setelah menyimak pemaparan presentasi ini, Anda dapat mencoba, telitilah dari campuran berikut ini mana yang dapat menghasilkan larutan penyangga. Lakukan analisis dari zatnya, apakah mungkin membentuk penyangga, dia akan langsung membentuk penyangga atau perlu direaksikan terlebih dahulu. Jika direaksikan, apakah ada yang bersisa? Kemudian, kalau yang bersisa, apakah memungkinkan untuk menjadi penyangga? Silahkan dilakukan analisis. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.